apa jadi cerai sama Kak Sony, kalau nggak jadi alhamdulillah ikut berjuang. Aku tuh nggak pernah ada pengen cerai sama sekali, nauzubillah min zalik ya. Aduh, jangan percaya berita-berita nggak benar kayak gitu. Aku aja bingung kenapa itu bisa ada gosip kayak gitu. Dan aku sih cuma bisa bilang semoga yang bikin berita-beritanya tuh dapat hidayah dan dia tahu apa yang dilakukan itu tidak baik. Tapi sebenarnya ini juga sebagai penggugur dosa aku dan suami juga. Karena dengan cara seperti itu dosa-dosa kita diambil sama mereka dan amalan-amalan baik mereka jadi buat kita. Makanya kita tuh hati-hati kalau jangan sampai kita ngomongin orang jelek-jelek gitu kan. Terus juga kalau bisa juga kalau ngelihat berita-berita tuh kalau bisa yang kira-kira belum tentu pasti tuh harus bukan konsisten, maksudnya kayak harus mencari tahu di akun asli orang tersebut betul apa enggaknya gitu. Gosip simpang siur semoga jadi cerai. Enggak dong, masa cerai, nauzubillah min zalik. Orang baik-baik aja alhamdulillah. Sebentar lagi bulan Mei nanti 9 tahun pernikahan dan alhamdulillah selama 9 tahun pernikahan Allah kasih rezeki suami yang soleh, yang selalu sayang sama istri dan anak-anaknya, kemana-mana juga yang dicariin istri sama anak-anaknya. Suamiku tuh tipe orang yang kalau habis selesai kerja tuh pasti pulang ke rumah, yang dicariin istri sama anak-anaknya kayak gitu-gitu, nggak pernah kemana-mana gitu. Bahkan potong rambut aja minta ditemenin kayak gitu-gitu sih. Dan alhamdulillahnya aku rasain ya selama 9 tahun nikah. Ya percaya nggak percaya, justru di awal-awal nikah tuh penyatuan satu sama lain. Ada perdebatan-perdebatan di awal-awal pernikahan 1 tahun pertama, tapi nggak pernah sampai yang ribut besar gitu sih, nggak. Terus setelah itu sampai ke sini nggak pernah ada, malah alhamdulillah masya Allah tabarakallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggak pernah ribut sama suami, paling cuma kayak tukar pikiran tentang pendidikan anak-anak, terus tentang pokoknya tentang anak-anak aja sih, nggak pernah alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya selama 9 tahun suami aku itu sampai detik ini romantisnya tuh nggak hilang. Itu rezeki dari Allah juga, luar biasa gitu. Alhamdulillah, semoga langgeng, amin ya Rob. Makasih loh, aku tuh seneng banget didoain sama teman-teman ya, karena doa-doa teman-teman tuh dari zaman pertama kali aku nikah sampai suamiku sempat sakit, kalian doain kita terus. Itu adalah hal baik, rezeki yang kita punya, bisa punya semua followers dan teman-teman fans-fans yang sayang sama kami semua tuh rezeki buat aku. Dan buat aku kalian tuh berarti banget. Jadi tanpa kalian justru kita semua tuh ngerasa aku, suami dan anak-anak mungkin gak ada apa-apanya juga gitu. Support kalian tuh luar biasa gitu. Dan terima kasih udah selalu sayang sama kita dan doain yang baik buat kita gitu. Kenapa susah ya, padahal rukun aja tuh, kenapa sayang? Mami tolong. Kenapa ya kira-kira ya? Aku juga bingung. Bisa. Sini, bawa sini adek. Gak bisa. Sini kak. Sini. Doain aja semoga yang sipin. Oh ini mana Fasnya lagi makan bakso. Biar makan dulu, nanti kalau ngomong kesedak. Apa tuh? Idola aku sehat-sehat ya, Bang. Salam dari kakak dan teman-teman PMI dari Taiwan. Masya Allah. Salam yuk. Kelapa. Apa tuh kelapa? Apa tadi? Pemuda. Bukan kelapa muda. Aduh, maminya sesek nggak bisa bergerak, gara-gara adik-adik. Abang Fas mana katanya? Coba yang benar. Hai. Ini ada yang lain lagi tuh, Mam. Di sini siapa yang anaknya lebih dari satu, kalau udah lagi kumpul semua suka ada perdebatan. Aduh, ada aja deh. Tuh, ini Mochi, kenalan nama Mochi ya. Ini namanya Mochi, kucing kita. Mochi Mochi itu sana, Mochi. Mana? Dari Soninya lagi mandi, tadi udah join di awal. Gosip yang beredar di TikTok tuh beneran nggak? Ya enggak dong, nggak bener dong. Alhamdulillah kita baik-baik saja, happy, bahagia bersama keluarga kami tercinta dan insya Allah selalu dalam penjagaan dan dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Enggak apa sih, enggak Kayak baru. enggak cerai ya, enggak dong, jangan sampai nauzubillah min zalik. Allah ya fat Allahumma baidna, jangan sampai ya. Pokoknya ingat buat teman-teman semua, kalau seandainya ada berita-berita yang enggak baik itu lebih baik dicek dulu di akun aslinya si si orang tersebut gitu. Dipastikan, bisa lihat langsung ke akunnya gitu. Oke. Apa tuh? Tapi nggak boleh gitu ya mulutnya. Wah, dapet join my friend. Apa nih bang? Adek ganteng tuh. Adek ganteng. Hai. Masya Allah tabaraka. Kakak jangan tarik hijab mami, nanti udah kelihatan lagi. Tadi ketarik sayang. Salam dari Cibaduyut. Waalaikumsalam. Parah banget. Abang kan mami udah bilang ini bang. Ya, Ma. Dikit. Sakit. Ayo ya Allah nggak kayak betul nggak percaya langsung dia yang bersangkutan yang jelas. Iya betul, jangan gampang percaya gosip ya, makanya kenapa? Gosip itu kan sama agama kita juga, agama apapun sih sebenarnya dilarangnya gitu, karena pasti semua agama itu mengajarkan kebaikan gitu. Yang iri kali ya Mbak. Masya Allah ganteng dan cantik buat keluarga. Salam dari Palembang. Alhamdulillah nggak benar apa nih ya. Waalaikumsalam. Tuh. Jangan sampai kelihatan loh. Nah, abang mau ngomong apa? Halo semuanya. Coba. Hai semua. Ini Abang Fas. Abang Fas tuh sebenarnya Kelas bukan tipe orang yang apa ya bang? Oh, ekstrovert bukan. Abang tuh bukan ekstrovert ya bang. Udah, gitu deh. Kalau komunikasi memang lebih sedikit-sedikit. Ini yang paling senang, yang agak seneng yang ekstrovert nih yang ini nih, yang perempuan ini. Selamat itu apa? Kakak tuh orangnya apa ya? Begitulah pokoknya, seneng ketemu orang-orang, komunikasi tuh. Kakak dapat apa tuh? Kak Soninya mana lagi mandi? Tadi habis olahraga. Tadi di live awal sempat ada. Dan cantik sekali, Masya Allah. Salamku, saya kaget kamu dan sehat selalu dan sama wa amin. Abang ditanyain tuh sekolah di mana katanya? Di Al Azhar sama kayak kakak Ejas. Di mana kak? Benar. Apa nih ya? Pas sekolah di mana? Terus Aku sakit kaki kakak. Ih. salam kenal ya Mbak. Salam kenal semuanya. Bentar, kaki kakak sakit didudukin abang emang. Katanya si kecil potong rambut makin ganteng aja tuh Dede Zafi. Si kecil tapi dipanggil. Oh iya, kita lanjut lagi ya. Mami mau ngobrol dulu. Si kecil. Jadi cara mengamalkannya itu adalah sebenarnya nggak ada pakai batas ya. Jadi aku tuh sering ngamalinnya itu lebih ke diem, pas lagi diem kita nggak ngapa-ngapain tuh. Karena menurut aku zikir itu yang benar adalah kita membangun koneksinya itu sama Allah langsung. Jadi kita benar-benar ngerasain sama Allah, terus kita baca zikirnya. Kalau lebih bagus lagi tahu artinya. Jadi pada saat kita ngamalin tuh benar-benar dirasain, benar-benar minta sama Allah dan insya Allah sama Allah dijabah kayak gitu. Itu aku amalin berarti udah 2 tahun ya, 2 tahun nonstop sampai detik ini tuh masih aku amalin zikirnya gitu. Terus juga harus menit lagi jaga pola makan juga sih. Jadi kayak sebenarnya ada ikhtiarnya juga yang harus kita jalanin. Aku tuh dulu sakit cukup lama loh. Sakitnya itu lama bertahun-tahun ya. Sekitar mungkin 3 tahun deh. 3 tahun apa 4 tahun ya. Sakitnya lumayan lama. Terus tiba-tiba akhirnya mencoba ikhlas, mencari jalan melalui Allah dan Allah kasih, dan alhamdulillah dapat zikir Nabi Ayub tersebut.
terus diamalin, terus juga merubah pola hidup, terus ngejalanin dengan ikhlas dan percaya bahwa bakal disembuhin sama Allah. Kalau aku tuh nggak tahu kenapa aku yakin, karena di dalam Al-Quran di Al-Quran itu dibilang tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi aku tanamkan keyakinan itu dan aku zikirin kayak gitu. Nah, diamalinnya setiap saat, setiap waktu, kalau bisa harus kita amalin terus. Terus tidak ada kata lelah, ikhlas, dan selalu berzikir di saat kita diem, di saat kita lagi nggak ngapa-ngapain, zikir terus, terutama pada saat lagi kakak, adik, ke mami, tangan mami sakit nak, diinjak Azafi, sakit banget. Diamalinnya tuh juga pada saat lagi mau tidur, Akhirnya kayak gitu. itu diamalin kayak gitu. Masya Allah, sumber hadir. Ya, Abang Fas katanya kelas berapa sama umur berapa, Bang? Umur 14 tahun. Situ enggak, yang sopan dong. Yang sopan dong. Yang sopan dong. Jawabnya Kalau umur 14 tahun kelas 2 SMP. dia lagi diajak bercanda sama adeknya. Wah. Wah. Betul, kita harus zikir tuh dalam keadaan ikhlas dan yakin, percaya bahwa segala kita menggantungkan semuanya itu sama Allah, jangan sama manusia. Dokter itu kan hanya perantara aja. Kita bisa memaafkan siapapun orang-orang yang pernah mengecewakan di kehidupan kita. Terus kita kayak ya udah gitu, kita jalanin aja banyak kebaikan, tetap berbuat baik, banyak berdoa, zikir, koneksinya di benar-benar dihidupin. Ibaratnya wifi itu harus benar-benar kita bangun koneksi tersebut, dan insya Allah nanti sama Allah akan dijabah, karena kan Allah maha melihat kan gitu. Kak,